Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafifatunisa Nuranto di channel YouTube aku Saskia Rafifatunisa dalam episode tutorial and tips. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara kita mengenal budaya Melayu. Ini mungkin yang terakhir kalinya, bukan yang terakhir kalinya sih, tapi sebelumnya saya mohon maaf. Kadang saya ini tipe orang yang terlalu suka bicara sendiri, tapi ayah bilang jangan bersuara teh. Misalnya bersuara aneh dan bicara sendiri juga tidak baik untuk kita sebagai autistik normal, karena itu bisa aneh. Karena ayah bilang, ayah udah lihat anak laki-laki yang senasib dengan aku dengan mengatakan Excel Telkomsel, itu contohnya nih. Jadi saya udah sering sama ayahku, kalau dia sekarang tuh seiring bersamanya usia, ayah udah semakin tegas sekali kalau matum, tapi biar bagaimanapun tetap sayang kok. Nah, ada beberapa cara untuk lebih mengenal budaya Melayu itu adalah bisa dilihat dari sini. Jadi kita bisa buka jadi budaya Melayu itu sama halnya dengan budaya Indonesia, asalkan ini dialek. Bedanya ini dialek dengan dialek dengan bahasa Indonesia juga, tapi harus mengetahui bagaimana sih cara membedakan bahasanya. Tapi cara yang paling baik untuk mengenal negara Malaysia adalah yang pertama kenali dulu istilahnya. Jadi istilah itu bisa menjadi geografinya seperti apa, nama ibu kotanya negara apa, dan mungkin kita udah pernah tahu bagaimana negara Malaysia itu. Bisa lihat ini ya, bisa dari kemerdekaannya bisa hampir beda 2 minggu. Sebenarnya bulan Agustus tuh juga merupakan bulan yang bukan hanya berpenting di Indonesia, tapi di Malaysia juga penting, karena negara Asia itu yang bertetangga itu merayakan hari kemerdekaan di bulan yang sama, yaitu tanggal 9, tanggal 17, dan tanggal 31. Tapi sebenarnya masih banyak lagi hari kemerdekaan. Maksudnya beda seminggu dan 2 minggu ya. Kemudian cara mengenal negara yang kedua adalah etimologinya. Jadi etimologi itu maksudnya suku-suku Melayu itu apa setara hal dengan Indonesia, dan seperti apa perbedaannya yang terjadi di Indonesia. Ya mungkin sih kita bisa mengenal sejarah purba dari perbedaan dengan sukunya. Kemudian yang ketiga, sejarah negara Malaysia juga tidak boleh lupa sekali itu apa hal dengan Indonesia. Jadi kita bisa mengenal bagaimana negara Malaysia bisa terbentuk dari masa peninggalan sejarah agama Hindu, Buddha, dan Islam, terus ada masa purbanya, ada masa klasiknya, ada masa kemerdekaan sampai masa kemerdekaannya. Kemudian yang keempat dengan sistem pemerintahan politiknya. Mungkin sistem pemerintahan politik di Malaysia itu berbeda sekali dengan Indonesia, yaitu monarki kerajaan. Yang dipertuan-tuan istilahnya, tapi saya menyebutnya itu yang mulia ini karena negara Malaysia itu kan adalah negara Asia Tenggara yang kepala pemerintahnya kan adalah sultan dan dipertuan agung dan diketuai oleh perdana menteri. Ya. Kemudian cara mengenalnya adalah administrasi perbandingan negara ini tuh bisa dilihat dari struktur penduduknya seperti apa. Jadi Malaysia ini kalau dilihat dari berbagai negara atau provinsi itu sama hal dengan Indonesia. Bedanya kalau jika di Indonesia itu mengenal 34 provinsi, nah di Malaysia disebut istilahnya dengan 13 negara. 13 negara di Malaysia ditambah plus 3 negara federal, jadi totalnya ada 15. Ya 15 provinsi lah istilahnya. Kemudian termasuk juga dengan hubungan negara asing dan militer. Sebenarnya hubungan negara Malaysia dan Indonesia itu tidak hanya berfokus pada politik, ekonomi, dan sebagainya, tapi juga kebudayaan seperti musik, terus dunia hiburan pun juga saling berdekatan. Mungkin kita sudah tahu bahwa zaman dari perkembangan zaman tuh ada banyak artis Malaysia yang pernah main di Indonesia, tapi ditawarkan alasan sudah ada negara asal tidak berlaku lagi, atau karena keinginan mencoba tantangan baru, atau mencatat nama fenomenal. Seperti banyak sekali ada pencarian bakat kolaborasi antara negara tersebut yang ditanyakan itu Malaysia di Indonesia. Maksudnya jadi tidak hanya sampai di situ. Kemudian faktor yang terakhir, salah satu artis Malaysia selain Siti Nurhaliza ada juga Sheila Putri Azhar yang pertama menjadi salah satu artis Malaysia yang paling diminati anak Indonesia. Bahkan keluarga selebritis pun juga banyak diminati karena kepopuleran seri animasinya itu Upin Ipin yang kini sangat populer di Malaysia dan Indonesia. Kemudian yang cara mengenal yang kelima adalah geografi. Jadi geografi Malaysia itu tahu bagaimana perbentukan seperti apa, terus
kita lihat alam-alamnya, lihat alamnya seperti apa untuk sebagai tempat wisata, terus ada fauna seperti apa, dan juga tempat wisatanya. Mungkin tempat wisata di Malaysia itu yang paling menjadi panorama adalah Langkawi. Banyak orang Malaysia yang membutuhkan banyak liburan ke Langkawi setelah sekian lama tuh menetap di rumah karena kondisi pandemi. Kemudian yang keenam, ekonominya. Kita mengenal atau sebenarnya produk ekonomi Malaysia ini sudah bukan hanya berimpor dari negara tetangga seperti misalnya Lazada dan Lazada dari biasanya kan Lazada dan Shopee itu kan merupakan aplikasi yang buatan Cina, tapi bisa diekspor ke seluruh negara Asia Tenggara ya. Begitu juga dengan iklan Malaysia yang hampir serupa dengan Indonesia dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Terus infrastruktur di Malaysia itu seperti apa? Mungkin ada misalnya yang paling populer itu kan ada Proton, ada Nissan, mungkin cukup populer ya. Dan bagaimana kita tahu melihat jalan tolnya seperti apa, berapa sepanjangkah jalan tol di Malaysia dari Indonesia? Yaitu karena Malaysia itu juga punya jalan tol ya, atau lembur raya istilahnya, untuk mau ke bandara, mau ke provinsi lain. Dia sama sih dengan kalau kita mau ke misalnya mau ke Bandung, mau ke Pulau Jawa, atau mau ke kota di Pulau Jawa lainnya, kan memang harus menggunakan jalan tol. Tapi untuk menghematnya kita bisa menggunakan pesawat. Kemudian yang ketujuh, demografinya seperti apa. Jadi penduduk di Malaysia itu suku-sukunya itu kan ada banyak macam nih. Ada suku Melayu, Cina dan India, tapi yang paling banyak itu adalah suku Melayu. Kalau Cina sama India tuh serata-ratanya. Dan mungkin kita tahu bahwa suku di Malaysia itu kan cuma ada 3, berbeda dengan Indonesia yang banyak sekali suku-sukunya. Tapi ada satu suku yang berdekatan adalah suku Melayu, terdapat dekat terutama di Provinsi Riau, di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan. Nah kemudian yang ke-8 adalah agamanya. Mungkin kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia itu memang agamanya memang sebagai paling besar adalah Islam. Jadi setiap pas kita lagi mau, karena kan menggunakan sistem kalender Hijriah, jadi makanya hari kebesar di Malaysia untuk umat Islam itu ada Lebaran, Idul Fitri atau Idul Fitri, Idul Adha atau Idul Adha, terus ada 1 Muharram ya, dan Maulidul Rasul atau Maulid Nabi istilahnya. Jadi kan sebenarnya kan itu setiap perayaan besar itu kan memiliki tradisinya masing-masing. Bisa negara Indonesia kita bisa buat ketupat langsung, terus membuat ketupat, terus membersihkan rumah. Tapi di Malaysia ini perayaan menjelang hari Lebaran kan suka memasang lentera dan bermain kembang api ya. Asalkan kembang apinya jangan sampai membahayakan orang lain yang mau ini. Oke. Tapi yang sama tetap ada sholat Idul Fitrinya, karena kan itu juga sama-sama halnya. Sekarang kita, dan kemudian tidak hanya disebut bahasanya. Kalau bahasa mungkin bahasa, kalau kita bisa misalnya nih, kita ke Malaysia mau ketemu sama orang Malaysia. Nah, kita bisa boleh menggunakan 2 bahasa, boleh bahasa Inggris, Bahasa Inggris boleh hanya digunakan untuk orang yang bersuku Cina dan India, atau yang orang Cina India yang bisa bahasa Melayu juga boleh, atau bahasa Indonesia juga boleh kepada orang Melayu karena biar bagaimanapun juga mengerti. Kemudian yang ke-9, budayanya. Nah ini budaya Malaysia ini sangat penting sekali karena kita tahu rumah tradisional Malaysia itu mirip seperti kita sering dikali digunakan untuk lokasi syuting atau lokasi tempat tinggal seorang. Kalau mau syuting mungkin kalau kompleks di Malaysia itu banyak sekali kompleks klaster di rumah yang mewah yang kalau kalian mau tinggal di sini. Kemudian tidak hanya itu saja, rumah tradisional Malaysia yang di Malaysia ini juga sering digunakan selain untuk lokasi syuting, untuk sekedar kayak mau orang kampung biasanya kan orang kampung yang tinggal di sana kan juga banyak pakai rumah tersebut. Kemudian seni dari Malaysia yang lain adalah selain dari budaya adalah batik. Mungkin kita tahu bahwa budaya Malaysia itu kan punya batik yang hampir serupa dengan Indonesia. Misalnya yang lebih populer ada panggung, ada dongeng, ada legenda. Mungkin legenda yang serupa adalah si tangga sama dengan maling kundang, ataupun bobena bawang putih yang serupa. Kemudian yang ke-10, kuliner di Malaysia ini kita tahu bahwa banyak sekali makanan halal di Malaysia yang Islam, tapi kita yang paling populer adalah nasi lemak dan tertarik. Kalian bisa cari restoran yang cukup yang halal di Malaysia, baik yang umum maupun yang biasa tradisional, supaya kita merasain gimana sih rasanya nasi lemak itu sama enaknya dengan hal nasi uduk di Indonesia. Kemudian yang ke-11 adalah
medianya. Mungkin media di Malaysia ini sudah, jadi gini, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara Asia Tenggara yang hanya memiliki dua media penyiaran terbesar. Yang Malaysia ini ada tiga, ada RTM itu kan milik pemerintah. Padahal jika RTM milik pemerintah, maka di Malaysia juga hanya punya dua media penyiaran terbesar, yaitu Media Prima Berhad dan juga Astro Broadcast Service, ya. Ini bisa aja sudah mulai collaborate dengan dua media penyiaran terbesar di Indonesia, yaitu ada MNC Group dan SCM Group. SCM Group ya ini maksudnya Media Primat dan MNC Group sudah saling collaborate, terbukti bahwa animasi Upin Ipin itu sudah menjadi kolaborasi bentuk tersebut. Kemudian itu juga dengan SCM Group dengan Astro Broadcast terbukti kolaborasi juga karena ada banyak film layar lebar yang pernah di SCTV ataupun Indosiar akhirnya tayang di salah satu televisi buatan Astro. Dan yang ke-12 adalah liburannya. Mungkin liburan selain di Indonesia, selain Islam, Cina itu juga sama dengan Cina seperti Anak Imlek, Cap Gome, tapi yang paling populer di Malaysia adalah Deepavali ini. Mungkin Deepavali, Taipusam itu kan adalah dan Gawai itu kan hari besar orang Malaysia untuk suku di India yang sangat cukup populer. Ini baru kemarin itu kan Deepavali. Mungkin di Indonesia nggak begitu populer dengan negara tetangga karena memang kebanyakan itu beragama Hindu. Dan yang ke-12 adalah olahraga. Mungkin olahraga di Malaysia. Sebenarnya gini, kalau saya mau ngomong jujur nih, olahraga di Malaysia dan itu, terutama sepak bola, itu kalau kita bahasa Indonesia itu juga bisa mempererat persahabatan, bersahabat loh. Jadi biar bagaimanapun juga negara Malaysia itu juga dianggap kalah juga tidak apa-apa dari Indonesia. Asalkan jangan menjelek-jelekan sesama sendiri, jangan memaksakan kehendak untuk menang. Jadi anggap saja, terima saja padanya, dan kemenangan organisasi seperti itu. Olahraga di Malaysia di Indonesia sama ada dengan adanya sepak bola. Oke, tuh video kali ini semoga bisa bermanfaat. Maaf ini video kepanjangan karena agak sedikit saya memang bikin playlist banyaknya untuk modifikasi. Jadi ke Malaysia ini sebenarnya banyak sekali manfaat. Selain bisa bekerja, kita bisa lihat gimana sih rasanya hidup di Malaysia, seperti apa cara hidup. Karena kalau kita mau terutama cari charger nih, cari wifi atau kalau misalnya HP cas, colokannya tuh tidak sama dengan Indonesia. Jadi harus pakai internasional dengan kabel 3 colokan untuk mengecas di sana. Atau bawa cadangan juga seperti bawa stop kontak supaya kita bisa ngecas lebih gampang. Untuk video kali ini semoga bermanfaat. Ada seperti biasa, komen, like, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.